Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bismaiman Syahwa, kelas MBS 2G, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Bisnis Ekonomi Bisnis Islam. Nah, di video kali ini saya akan membawakan satu materi, yaitu ilmu munasabah dalam Al-Quran. Nah, ilmu munasabah menurut bahasa adalah berasal dari kata nasabah, bermakna berdekatan, mirip, menyerupai, atau bermakna qarabah, yaitu kesesuaian, hubungan, korelasi, dan kaitan. Adapun menurut istilah munasabah adalah ilmu yang mengaitkan bagian-bagian awal ayat dan akhirnya, mengaitkan lafaz umum dan lafaz khusus, mengaitkan satu sama lain. Bentuk-bentuk munasabah dalam Al-Quran. Yang pertama, munasabah antar surah. Munasabah antar surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Ali Imran. Penempatan ketiga surah ini memiliki kesan saling menyempurnakan tema satu sama lain. Sebagai contoh, surat Al-Fatihah mengandung tema sentral, ikrar, ketuhanan, perlindungan kepada Tuhan, dan keterpeliharaan dari agama Yahudi dan Nasrani. Sementara surat Al-Baqarah mengandung tema sentral, pokok-pokok akidah agama, dan Ali Imran mengandung tema sentral menyempurnakan maksud yang terdapat dalam pokok-pokok agama itu. Yang kedua, munasabah antara nama surah dan tujuan turunnya. Seperti contohnya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah bermakna sapi betina, dan cerita ini ada dalam surat tersebut. Hakikat kisah ini adalah menjelaskan kekuasaan Tuhan. Nah, yang materi selanjutnya yaitu jenis-jenis ilmu munasabah. Yang ketiga, munasabah antar ayat dengan ayat yang lain dalam satu surah. Contohnya terdapat dalam surat Al-Ikhlas. 4. Munasabah antar penutup ayat dan isi ayat tersebut. Contohnya kata Maha Kuat dan Perkasa dalam penutupan surat Al-Ahzab ayat 25. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Hal ini bukan karena lemah, akan tetapi menunjukkan kemahakuasaan Allah. Demikian pula yang terkandung pada konten kandungan ayat tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu munasabah antar akhir surah dan awal surah selanjutnya. Contohnya, akhir surah An-Nisa berisi perintah mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepadanya, berlaku adil pada sesama manusia, khususnya pembagian dalam harta warisan. Disusul awal surah Al-Maidah, disusul perintah untuk memenuhi semua janji-janji baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Nah, yang selanjutnya itu tinjauan historis ilmu munasabah. Ilmu munasabah ini lahir pertama kali di periode kepemimpinan Abu Bakar An-Naisaburi, yakni pada masa keemasan Islam, yaitu masa terjadinya lonjakan besar umat Islam. Abu An-Naisaburi dijuluki Bapak Ilmu Munasabah. Akan tetapi cikal bakalnya lahirnya ilmu munasabah itu bermula sejak zaman Rasulullah, dan di masa An-Naisaburi itulah ditetapkan sebagai sebuah disiplin ilmu. Nah, yang terakhir yaitu kegunaan atau fungsi dari munasabah, yaitu nomor 1 dari sisi balagah, korelasi antara ayat dengan ayat menjadikan keutuhan yang indah dalam tata bahasa Al-Quran. Dan bila dipenggal, maka keserasian, kehalusan, dan keindahan ayat akan hilang. Untuk itu Imam Ar-Razi berkata, kebanyakan kehalusan dan keindahan Al-Quran dibuang begitu saja, yakni dalam tertib hubungan dan susunannya, al-munasabah. Nah, yang kedua, ia memudahkan orang dalam memahami makna ayat atau surat, sebab penafsiran Al-Quran dengan ragamnya, bil matsur dan bil rai, jelas membutuhkan pemahaman korelasi munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lain. Akan fatal akibatnya bila penafsiran ayat dipenggal-penggal, sehingga menghilangkan keutuhan makna. Nah, jadi kesimpulan dari ilmu munasabah ini yaitu munasabah berasal dari bahasa Arab, dari asal kata nasabah yunasibu munasabahan, yang berarti musyakalah dan mukarabah. Lebih jelas mengenai pengertian munasabah secara etimologis disebutkan dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran bahwa munasabah merupakan ilmu yang mulia yang menjadi teka-teki akal pikiran
dan yang dapat dipergunakan untuk mengetahui nilai kedudukan pembicara terhadap apa yang diucapkan. Jadi itulah penjelasan saya sedikit mengenai materi ilmu munasabah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.